Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dan posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi posisi titik terhadap titik tertentu dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita akan membahas menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Perhatikan contoh berikut. Pada pembahasan sebelumnya, kita menetapkan masjid sebagai titik pusatnya. Lalu, bagaimana jika kali ini kita menetapkan pasar sebagai titik pusatnya? Dengan langkah yang sama, pertama kita akan menentukan titik koordinat pasar yaitu pada koordinat negatif 2,1. Kemudian, titik koordinat pasar yang sudah kita tentukan tadi, kita jadikan sebagai titik pusat yang akan digunakan untuk menentukan posisi sekolah terhadap pasar. Kali ini, karena kita menetapkan pasar sebagai pusatnya atau sebagai acuannya, maka dapat kita lihat bahwa jarak sekolah dari pasar adalah 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Maka koordinat sekolah berada pada 3,1 terhadap pasar. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita lihat pada contoh soal selanjutnya. Pada contoh soal kali ini, kita perhatikan gambar berikut. Masjid sudah tidak berada pada titik 0,0 lagi, dan pasar masih kita jadikan sebagai titik pusatnya. Sekarang akan kita tentukan letak masjid terhadap pasar. Karena jarak masjid dari pasar berada 1 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, maka posisi masjid adalah negatif 1, negatif 3 terhadap pasar. Selain itu, kita juga dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dengan cara X1 dikurangi X2, Y1 kurangi Y2, yang dimana X2 dan Y2-nya adalah titik pusat atau acuannya tadi. Sekarang, kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y terbagi menjadi 3, yaitu sejajar, tegak lurus, dan saling berpotongan atau memotong. Akan kita lihat pada contoh berikut. Perhatikan garis K, garis L, dan garis M pada contoh-contoh di bawah ini. Pertama akan kita lihat pada contoh garis K. Kedudukan garis K1, K2, K3, dan K4 adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Pada contoh garis L, kedudukan garis L1, L2, L3, dan L4 adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Pada contoh garis M, kita lihat bahwa garis M1 dan M2 adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih memahaminya, mari kita lanjutkan kepada contoh soal. Tentukan kedudukan garis yang melalui titik A, negatif 3,1, dan titik B, negatif 3,2. Pertama, kita tentukan titik A dan titik B pada bidang koordinat. Kemudian, kita tarik garis yang melalui titik A dan titik B tadi. Maka dapat kita ketahui kedudukan garis yang melalui titik A negatif 3,1 dan titik B negatif 3,2 adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Sekian untuk penjelasan materi sistem koordinat Kartesius, semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.